Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Konita Azahra, tentunya masih dalam hal seputar tentang bisnis online dan marketplace. Nah, baru-baru ini ada nih surat edaran mengenai TKMP, Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Apa sih itu TKMP? Nah, sebelum kita masuk, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar nanti kalau misalnya ada informasi atau ada video-video selanjutnya bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Kemudian jangan lupa love juga like video ini dan share video ini ke teman-teman yang lain agar nanti semakin banyak lagi yang menerima manfaatnya. Baik, langsung saja kita bahas tentang TKMP. Jadi TKMP itu adalah tenaga kerja mandiri pemula. Nah, di sini biasanya dan ini tuh biasanya programnya gratis, bahkan masyarakat diberikan dana bantuan sebesar 5 juta rupiah untuk mereka membuat usaha. Kalau tahun lalu 5 juta rupiah. Nah, tahun ini belum tahu berapa karena saya belum buka file yang lainnya. Nah, kemudian kenapa sih harus di Bishub ini? Bishub ini kan adalah program dari Kemenaker ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau teman-teman ya yang lolos di sini, nanti ketika buka usaha usahanya itu ya proses usahanya akan dipantau oleh tim dari Bishop itu sendiri. Kemudian yang kedua, mendapatkan modal. Jadi nggak perlu khawatir mau mulai usaha nggak ada modal. Nah, terus kemudian akses pasar ke e-commerce. Nanti Bishop itu memberikan tempat jual beli untuk mempromosikan produknya secara luas. Selanjutnya apalagi? Ada bisa juga konsultasi usaha. Jadi nanti dari Bishop itu sendiri akan menghubungkan peserta dengan para pakar ekonomi dan bisnis sehingga dapat memiliki mentor dalam pengembangan usahanya gitu. Nah, alur pendaftarannya ini ya nanti disuruh isi formulir ya dari sini, kemudian ada identitas pribadi, semuanya akan diisi dalam satu aplikasi ini atau dalam satu website ini. Nah, kemudian untuk sektor usahanya, oke. Nah, jangan khawatir ya teman-teman di sini kalau misalnya belum mempunyai usaha, karena kalau TKMP kan pemula ya. Jadi kalau buat yang calon atau memang belum punya usaha, ini adalah kesempatan kesempatan yang sangat baik bagi Anda untuk memulai usaha ya, apalagi yang belum punya modal. Nah, kemudian sektor usahanya ada apa aja? Tuh ada 5. Yang pertama ada pertanian dan peternakan. Kemudian yang kedua ada perikanan dan kelautan. Yang ketiga ada industri boga. Yang keempat ada industri kreatif. Dan yang kelima ada perdagangan barang dan jasa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih sektor usahanya apa ya, belum tahu nih bagaimana, kan harus diklarifikasi dulu ya dari KBLI, klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Bagi yang belum tahu sektor usahanya bisa langsung aja chat di kolom komentar, nanti akan saya bales sektor usahanya apa. Oke, lanjut aja ya. Di sini tuh ada ya pendaftaran TKM pemula, kemudian ada pendaftaran padat karya. Bedanya kalau untuk TKM pemula sama padat karya, kalau TKM pemula ini untuk pribadi. Kemudian selanjutnya kalau padat karya ini dia secara kelompok. Nah, kalau TKM lanjutan ini adalah yang para TKM pemula tahun lalu, tahun ini daftar lagi untuk lanjutannya. Nah, untuk dananya pun berbeda. Kalau yang pemula ini untuk berdasarkan tahun lalu ya, teman-teman. Kalau tahun lalu itu yang pemula dapat 5 juta, kalau yang lanjutan dapat 15 juta, kalau saya tidak salah. Nah, kalau untuk tahun ini saya belum tahu. Nanti cek aja, langsung aja hubungi dari call centernya, dari Bishubnya langsung di sini ya, karena saya bukan orang Bishub gitu. Oke, langsung aja ya kita lanjut untuk daftarnya. Nah, di sini tuh ada klik daftar ya, klik daftar kemudian akan langsung ke websitenya Siap Kerja. Nah, ini teman-teman jangan khawatir ya kenapa bukan Bishub gitu ya kan, kenapa langsung ke sini gitu. Ini sebenarnya satu bagian dari Bishub juga ya. Jadi silakan masukkan nomor KTP, kemudian nama lengkapnya untuk daftar. Kemudian setelah itu masukkan untuk emailnya. Setelah itu klik daftar sekarang.
Nah, di sini kan karena saya memang sudah pernah mendaftar, maka di sini ada nomor KTP sudah terdaftar, ya. Kalau memang sudah seperti ini, silakan klik masuk. Mungkin teman-teman sudah pernah daftar ya kan, tapi lupa, misalnya lupa, klik aja lah, klik masuk dulu, kemudian masuk dan masukkan eh, email dan email atau nomor handphonenya, ya kan, email atau nomor handphonenya. Kalau misalnya nih butuh bantuan ya, lupa passwordnya atau lupa akunnya, ya lupa nomor telepon atau lupa email. Misalnya gini, KTP ini tuh nomor telepon yang mana ya? KTP ini email yang mana ya? Gitu ya. Silakan masuk aja, klik kendala masuk ke akun. Kemudian nanti di sini ya, nih bisa dipilih melalui nomor, mau pemulihan akunnya bisa melalui nomor handphone, bisa melalui email, bisa melalui verifikasi identitas, ya kan? Lupa nomor HP dan email, kamu dapat mengatur ulang nomor HP, email dan password dengan verifikasi identitas, yaitu dari KTP, ya. Kalau misalnya ingat, silakan aja langsung masuk di sini. Oke, langsung aja klik masuk. Selesai. Nah, di sini ya teman-teman ya, jangan khawatir ini ada siap kerja. Nah, jadi siap kerja ini juga ada aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya lebih mudah pakai handphone, silakan pakai handphone. Nah, di sini langsung ya ada banyak karir hub, certi hub, skill hub dan sebagainya. Langsung aja ke biz hubnya. Oke, masuk ke biz hub di sini silakan klik masuk ya. Oke, sudah masuk ya. Di sini sudah ada TKM Berdaya, semua bisa bekerja. Nah, di sini silakan cek ya, unduh juknis, surat edaran, SK penetapan. Boleh diunduh dulu, dicek dulu juknisnya. Nah, ini kan ada TKM Pemula. Oke, silakan dicek TKM Pemula. Di sini ada juknisnya ya. Di sini ada keputusan edaran dari Kemenaker sendiri, ya kan semuanya. Di sini ada peraturan-peraturannya ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk teknis sebagaimana dimaksudkan dalam tadi ya, dasar hukum dan sebagainya di sini. Nah, ini dia persyaratan penerima bantuan. Yang pertama adalah WNI berdomisili di Indonesia, usia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun, ya. Jadi 64 tahun berapa ya? Tahun berapa itu ya? Pokoknya udah nenek-nenek pun masih bisa atau kakek-kakek pun masih bisa, ya. Maksimal 64 tahun. Kemudian memiliki KTP atau eKTP, ya. Kemudian dalam satu keluarga kakak hanya satu orang anggota keluarga yang dapat menerima bantuan TKM Pemula. Jadi satu kakak hanya bisa satu saja. Kemudian yang kelima tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA dan SMK. Jadi bagi siswa SMA atau SMK itu tidak bisa. Kemudian bukan ASN ya, bukan bukan ASN atau PNS ya. Kemudian bukan anggota Tentara Nasional TNI, bukan kepolisi, pokoknya bukan PNS lah intinya gitu dan bukan pensiunan ASN. Kemudian tidak sedang terikat dalam hubungan kerja baik dengan pemerintah maupun swasta. Jadi memang ini diperuntukkan, mohon maaf, untuk pengangguran ya, atau memang ya untuk para UMKM ya. Para UMKM kan tidak terikat hubungan kerja ya, UMKM yang baru mau merintis. Kemudian tidak pernah menerima bantuan TKM Pemula dan TKM lanjutan dari kementerian. Dan kesembilan tidak sedang menerima bantuan perluasan kesempatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun berjalan. Kemudian memiliki akun siap kerja. Tadi kan kita sudah buat ya. Kemudian selanjutnya bagi calon TKM pemula penyandang disabilitas dan alumni pelatihan melampirkan sebagai berikut. Ya, jadi penyandang disabilitas itu boleh kok ikut gitu ya kan. Jadi harus melampirkan surat pernyataan penyandang disabilitas. Ada formatnya, ada di formatnya. Kemudian alumni peserta pelatihan dari Balai Latihan Kerja Kementerian yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Nah, selanjutnya nih ya, bentuk dan rincian bantuan. Ternyata masih sama ya teman-teman. Bantuannya itu sebesar 5 juta rupiah per orang. Bantuan digunakan untuk pembelian peralatan usaha dan atau bahan baku usaha sesuai dengan deskripsi rencana usaha yang diusulkan. Kemudian jumlah bantuan dituangkan dalam perjanjian
perjanjian kerjasama. Nanti ada perjanjian kerjasamanya. Kemudian jenis usaha TKM ya sudah tadi dijelaskan, ada pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, jasa boga ya. Kemudian usaha kreatif, perdagangan barang dan sebagainya, ada jasa perorangan juga gitu ya. Kayak misalnya punya salon, usaha kesehatan, servis elektronik, nah itu bisa juga ya. Tahun lalu tuh ada apa namanya TKMP saya yang saya dampingi itu ada yang dia bengkel ya, ada juga dia buka toko kelontong, ada juga sembako. Kan mantep banget ya kalau dapat bantuan ini dan memang dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bisnisnya bisa berkembang. Nah, kemudian selanjutnya ini ada juga yang lain, silakan dibaca aja, diunduh aja nanti ya teman-teman. Yang pasti untuk syarat utamanya yaitu tadi maksimal usianya 64 tahun, minimal 18 tahun ya semuanya. Dan satu kakak itu hanya bisa mendaftarkan satu saja ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi udah kan, udah untuk surat-surat nanti bisa langsung aja dibaca sendiri ya teman-teman. Banyak banget untuk apa namanya kelengkapannya. Oke, karena kita sudah masuk, langsung aja kita cara daftarnya karena ini banyak banget yang nanya ya gitu. Oke, nah yang pertama di sini scroll ke bawah ya sampai ada daftar sekarang dan miliki akun Bisup. Oke, ke dashboard karena tadi kita sudah daftar. Kemudian ke dashboard. Kemudian kamu belum memiliki tenan, ke dashboard untuk daftar. Kemudian di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti akunnya akan seperti ini ya. Bagi yang belum pernah mendaftarkan sebagai TKM pemula, nanti di sini ada tombolnya. Kalau tahun lalu sudah daftar TKM pemula, bisa langsung daftar TKM lanjutan. Kalau daftar padat karya ini dia kalau nggak salah untuk kelompok gitu. Nah, kalau ini saya ini mungkin nanti akan kita jelaskan di lain waktu ya, tapi kalau saya sarankan lebih baik yang individu aja supaya lebih mudah dalam kita mengontrol usaha kita sendiri gitu. Karena nanti juga ada pendampingannya kok. Oke, langsung saja klik daftar TKM pemula. Baik, kita sudah masuk ya. Di sini saya memakai data ibu saya. Nah, di sini teman-teman ya, nanti ditanyain apakah aktivitas Anda sekarang. Kalau misal di sini jujur aja ya teman-teman ya, belajar, beasiswa, bekerja atau usaha ya, atau bisa tidak bekerja. Kemudian apalagi apakah Anda penyandang disabilitas? Kalau misalnya tidak, silakan centang tidak. Kalau iya, silakan iya. Kemudian nanti ada jenis disabilitasnya. Kemudian nanti ada di sini sebutkan jenis disabilitasnya apa, bla 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 ya kan? Di iniin aja. Kemudian nanti ada juga disuruh untuk upload untuk pernyataan disabilitas. Nah, di sini ada formatnya. Silakan diupload aja ya kalau untuk penyandang disabilitas. Kalau tidak, silakan centang tidak. Kemudian apakah Anda alumni pelatihan vokasi di UPTP Kemenaker? Kalau misalnya iya, silakan dicentang iya dan masukkan sertifikatnya. Kemudian kalau tidak, silakan centang tidak. Nah, kemudian selanjutnya upload KTP. Silakan aja masukkan KTP-nya, klik edit ya, klik edit kemudian unggah filenya di sini. Kemudian upload pas fotonya, kemudian upload kartu keluarganya. Nah, ini untuk melihat ya kalau misalnya satu kakak hanya bisa daftar satu aja gitu. Nah, teman-teman untuk upload KTP, pas foto, upload keluarga ini bisa dalam bentuk JPG atau bisa dalam bentuk PDF ya. Oke, selanjutnya silakan langsung aja isi domisilinya. Kemudian di sini ada diminta untuk masukin nama kerabat, nama WA kerabat, dan hubungan dengan calon pendaftar. Kemudian rencana nama usahanya apa? Rencananya misalnya toko sembako, toko kelontong, dan sebagainya. Kemudian pilih sektor usahanya apa, kemudian jenis usahanya apa, ya. Kemudian masukkan deskripsi usahanya.
Kemudian apakah memang alamat usahanya sama dengan domisili? Jika iya, silakan iya. Jika tidak, silakan klik tidak. Nah, kalau klik tidak, maka nanti di sini akan diinformasikan nama jalan rumah dan sebagainya untuk konfirmasi ya. Kalau misal beda alamat ininya beda alamat rumah dengan ininya dengan domisili usahanya gitu. Kemudian kalau iya silakan klik centang iya dan di sini silakan langsung centang. Dengan ini saya menyetujui bahwa data yang telah diunggah pada BISUP dapat digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk keperluan seleksi dan atau penyaluran program bantuan TKM pemula tahun 2025. Sebelum dicentang, nih centang ya, centang. Nah, kemudian sebelum di sini kan ada buat TKM. Pastikan kembali data-datanya sudah benar, jangan sampai ada yang salah. Oke, nah kita belum bisa buat TKM. Kenapa? Karena ternyata di sini belum diklik terapkan. Jadi klik terapkan dulu. Klik terapkan, klik terapkan. Oke, sudah selesai semuanya. Silakan klik buat TKM. Oke, di sini ada pilihan workspace. Pilih salah satu tenan di bawah untuk lanjut ke dalam dashboard ya. Di sini ada TKM Tenaga Kerja Mandiri Dapur. Ini tadi saya bikin untuk ibu saya Dapur Wak Nining ya. Dashboard TKM pemula dibuat tanggal 13 Agustus 2025. Kemudian klik pilih workspace. Nah, untuk identitas pribadi dan data usahanya sudah selesai ya. Selanjutnya di sini silakan di sini ada dokumen pernyataan. Dilihat halamannya. Nah, di sini ada data dokumen, upload dokumen pernyataan. Nah, di sini ada download surat pernyataan diri. Kemudian ada MOU ya. Di sini nanti ada MOU dari admin, ada MOU untuk user. Nah, nanti dari sini MOU untuk user. Kemudian data MOU belum di-download. Kemudian ada klik laporan database, ini ada untuk laporan nantinya untuk kita upload ya. Video dokumentasi pembelanjaan nanti di sini. Kalau misalnya udah selesai, udah selesai. Oke. Nah, di sini surat pernyataan kesanggupan. Silakan diisi aja semuanya. Kemudian nanti ditandatangani dan dimaterai. Kemudian nanti selanjutnya kalau misalnya sudah nanti akan di-scan ya, di-scan baru di-upload. Nah, baik teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya setelah udah penandatanganan itunya. Nah, terima kasih. Bagi yang masih bingung juga silakan chat di kolom komentar ya, bingungnya di mana. Kemudian kalau misalnya masih bingung KBLI sektor usahanya di mana, silakan chat di kolom komentar juga. Nanti insya Allah akan saya balas. Oke. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Konita Azhara, pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.